Kita sudah bahas sedikit tentang garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kayak apa tuh? Jadi gini, sekarang kita fokus ke dua buah lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran artinya garis yang menyinggung kedua lingkaran tersebut sekaligus. Apakah kalian bisa menemukan garis singgung persekutuan dua lingkaran ini? Oke guys, ternyata cuma ada dua kemungkinan. Misalkan, ini garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran. Kemungkinan pertama, garis singgungnya kayak gini atau kayak gini. Posisinya kan di bagian luar lingkarannya. Makanya ini disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kemungkinan kedua, garis singgungnya kayak gini atau kayak gini. Garisnya kan memotong ke dalam antara kedua lingkaran ini. Makanya ini disebut dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Bisa dipahami kan bedanya? Sekarang kita fokus ke cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Gini guys, kita kan udah tahu kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran ada dua tipe, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan garis singgung persekutuan luar, rumusnya adalah L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar dikurang R kecil, nanti dikuadratkan. Keterangannya kayak gini guys. L ini adalah garis singgung persekutuan luar. Jadi L ini singkatan dari luar maksudnya, gitu ya. P adalah jarak pusat lingkarannya. P pusat, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut, R besar itu maksudnya jari-jari lingkaran yang besar. Sedangkan R kecil berarti maksudnya adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti ya, setelah Pak Beni bahas yang persekutuan dalam dulu. Oke, sekarang kita bahas garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam, rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar ditambah R kecil, lalu dikuadratkan. Keterangannya kayak gini. D artinya garis singgung persekutuan dalam. D dalam, kayak gitu ya. P masih jarak pusat lingkaran. R besar berarti ya jari-jari lingkaran yang besar. R kecil berarti jari-jari lingkaran yang kecil. Coba deh kita perhatikan bedanya. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Kalau persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Udah, itu aja bedanya. Oke, supaya paham, mari kita terapkan ke contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah titik. Oke, kita catat informasi pentingnya dulu. P berarti jarak pusat ya, itu kan 25. Lalu jari-jari yang besar nih, di sini 15. Jari-jari yang kecil itu 8. Yang ditanya berarti kan L-nya, yaitu garis singgung persekutuan luar. Oke deh, kita tinggal cemplungin aja ke dalam rumus. Berarti L sama dengan akar dari P kuadrat, berarti kan 25 kuadrat, kurang R gede dikurang R kecil, berarti 15 dikurang 8, lalu dikuadratkan. Lanjut, L sama dengan akar dari 25 kuadrat itu kan 625, dikurang 15 kurang 8 itu 7, lalu dikuadratin. Hasilnya adalah 49. Next, berarti L sama dengan akar dari 625 dikurang 49, berarti 576 kan? So, L sama dengan akar dari 576, berarti sama dengan 24. Satuannya cm. Gimana? Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari sama, yaitu 4,5 cm.
Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah titik, titik, titik. Oke, kita catat dulu informasi pentingnya. P berarti jarak pusatnya ya. Di sini kan 15. Karena jari-jari keduanya sama, maka R besar dan R kecil besarnya sama, yaitu 4,5. Yang ditanya berarti D ya, garis singgung persekutuan dalam. Oke, kita tinggal cemplungin aja ke rumus. Berarti D sama dengan akar dari P kuadrat, berarti 15 kuadrat, kurang R gede tambah R kecil, berarti 4,5 tambah 4,5. Jangan lupa dikuadratkan. Lanjut, D sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225, kurang 4,5 tambah 4,5 kan 9. Jangan lupa kalau dikuadratin jadinya 81. Next, D berarti sama dengan akar dari 225 dikurang 81, yaitu 144. So, D sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Satuannya cm. Bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama adalah 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik, titik, titik. Oke, kita catat informasi pentingnya dulu. P berarti jarak pusat. Belum ada kan di sini? Karena emang ini yang ditanya, jarak pusatnya. R besarnya 20, R kecilnya 10, D-nya berarti kan garis singgung persekutuan dalamnya di sini 40. Oke, karena berhubungan sama garis singgung persekutuan dalam, maka kita tinggal cemplungin aja ke rumusnya. Berarti D-nya 40 sama dengan akar dari P kuadrat kurang R gede tambah R kecil, berarti 20 tambah 10. Dikuadratin. Lanjut, berarti kan 40 sama dengan akar dari P kuadrat kurang 20 tambah 10 itu kan 30. Lalu dikuadratin, hasilnya adalah 900. Nah, supaya bentuk akar ini hilang, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. 40 kalau dikuadratkan hasilnya 1600. Akan sama dengan bentuk akar yang ini hilang dong ya kan, karena udah dikuadratin. Jadi tinggal P kuadrat kurang 900. Kita atur posisinya menjadi P kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900. So, P kuadrat sama dengan 2500. Sehingga P sama dengan akar dari 2500, yaitu 50. Jadi, jarak antara kedua pusat lingkaran itu adalah 50 cm. Bisa dipahami kan? Contoh soal keempat. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda